OPL atau Organisasi Pecinta Lingkungan adalah organisasi siswa yang dibentuk dalam rangka penguatan karakter peduli lingkungan di SMA Negeri 1 Aji Barang. Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkan tujuannya, maka dibentuklah kader-kader lingkungan. Kader-kader tersebut berjumlah 7 dan biasa disebut bala pelangi karena disimbolkan dengan warna-warna pelangi. Di antaranya yaitu 1. Merah untuk kader kesehatan remaja, yang kedua ada warna jingga untuk kader pengolahan sampah organik, yang ketiga kuning kader hemat energi dan air, 4. Hijau kader penghijauan, 5. Biru kader patriotisme iman dan takwa, 6. Nila kader literasi lingkungan, 7. Ungu untuk kader pengolahan sampah anorganik. Yang pertama ada kader patriotisme iman dan takwa. Kader patriotisme iman dan takwa merupakan kader yang bergerak dalam bidang keagamaan atau kerohanian dalam rangka menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta menjadikan karakter siswa yang berwawasan lingkungan. Kader KPI atau akrab disebut dengan kader IMTAK dengan warna kader yaitu biru. Kegiatan dalam kader IMTAK sangat erat hubungannya dengan peningkatan jiwa patriotisme iman dan takwa. Fungsi kader patriotisme iman dan takwa diantaranya 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai dengan menanamkan sikap saling toleransi antar umat beragama. 2. Mewujudkan siswa dan siswi yang memiliki jiwa patriotisme, iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. 3. Menumbuhkan karakter siswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta lingkungan dengan dasar agama. Kader KPI berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang memiliki jiwa patriotisme, iman, dan takwa, serta menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang cinta dan peduli lingkungan dengan dasar agama yang kuat. Yang kedua, ada kader hemat energi dan air. Kader hemat energi dan air atau biasa disingkat menjadi KHEA adalah kumpulan orang yang dibina oleh suatu kepengurusan dalam sebuah organisasi di SMA Negeri Aji Barang yang mengatur penggunaan energi listrik dan air di sekolah. Fungsi KHEA itu sendiri adalah bertanggung jawab untuk meningkatkan budaya hemat energi dan air, meminimalisir pengeluaran biaya, dan mengatur penggunaan energi dan air, serta menjaga keseimbangan ekosistem air. Kader KHEA berperan aktif untuk mengajak warga sekolah dan masyarakat sekitar agar selalu hemat energi dan air, membuat biopori atau resapan air, serta menggiatkan warga sekolah untuk menghasilkan karya inovatif dalam menciptakan energi alternatif untuk mendukung penghematan energi dan air. Yang ketiga adalah kader penghijauan. Kader penghijauan atau yang biasa disingkat dengan KPH adalah sebuah kader yang paham dalam hal pelestarian lingkungan yang hijau. Sesuai dengan namanya, kader ini dilambangkan dengan warna hijau. KPH memiliki fungsi yang terfokus dalam perawatan dan pemeliharaan lingkungan hijau di SMA Negeri 1 Aji Barang. KPH juga bertanggung jawab besar untuk memenuhi syarat SMA Negeri 1 Aji Barang menuju Adiwiyata ASEAN dengan cara mempelajari dan menerapkan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan cara penghijauan. Ada juga peran KPH bagi sekolah dan masyarakat, antara lain 1. Mengajak warga sekolah agar senantiasa menjadikan lingkungan kelas dan sekolah hijau, sejuk, serta asri. 2. Mengajak warga sekolah untuk cinta pohon dan merawat pohon yang ada di lingkungan sekolah atau One Man, One Tree dengan labelasi pohon. 3. Menanam pohon di lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya. 4. Mengelola penanaman sayur dan buah. 5. Memproduksi bibit tanaman. Serta yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan literasi penghijauan dengan fasilitasi bacaan serta penciptaan budaya baca dan tulis tentang penghijauan. Yang keempat adalah kader literasi lingkungan. Kader literasi lingkungan atau biasa disebut KLL adalah sebuah kumpulan orang yang memiliki kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi dalam proses membaca dan menulis yang mencakup keadaan sumber daya alam.
Literasi bukan hanya membaca, menulis saja, tetapi literasi sendiri mencakup banyak, seperti berbicara, menghitung, memecahkan masalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Kadar literasi mempunyai visi dan misinya, antaranya kadar literasi lingkungan ini mempunyai fungsi tersendiri, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, serta menanamkan budaya literasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kadar literasi berperan aktif untuk ikut serta mengimbau pentingnya budaya literasi untuk menambah wawasan serta membangun jiwa peduli lingkungan. Di organisasi pecinta lingkungan sendiri, kadar literasi mempunyai tugas untuk mengawal kegiatan 30 menit bersama semana, mengkoordinir pojok kelas, dan aktivitasnya sebagai dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler dan juga mengaktifkan budaya baca dan tulis dan budaya referensi di lingkungan sekolah melalui mading kelas dan mading sekolah. Yang kelima adalah kadar pengolahan sampah organik. Kadar pengolahan sampah organik atau biasa disebut dengan KPSO adalah kadar yang mengurusi dalam bidang sampah organik, seperti halnya mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebagai contohnya, membuat pupuk kompos yang dibuat dari sampah organik. Kadar pengolahan sampah organik berfungsi untuk mengolah dan meminimalisir jumlah sampah organik di lingkungan semana dengan mengubah sampah organik menjadi produk yang bernilai guna. Kadar pengolahan sampah organik berperan aktif dan bertanggung jawab langsung menangani persoalan sampah organik di SMA Negeri 1 Aji Barang dan mengolahnya menjadi produk kreatif yang memiliki nilai guna maupun nilai jual. Misalnya, pupuk organik, Sabrina, biogas, dan lain-lain, serta berupaya dalam rangka membentuk kader menjadi pribadi yang berwawasan lingkungan. Ditambah lagi, KPSO mempunyai pabrik sendiri untuk mengolah sampah, dilengkapi dengan alat-alat juga pastinya. Yang keenam adalah kadar pengolahan sampah anorganik. Kadar pengolahan sampah anorganik atau biasa disingkat dengan KPSA adalah kadar yang menangani suatu proses untuk mengolah sampah anorganik atau sampah yang sukar diuraikan oleh tanah dalam upaya pelestarian lingkungan. Kadar KPSA berfungsi untuk memberikan informasi tentang sampah anorganik dan mengedukasi cara mengolahnya sebagai upaya untuk mengurangi sampah anorganik yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Kadar KPSA juga berperan aktif untuk meningkatkan kreativitas siswa masyarakat untuk memanfaatkan sampah anorganik, meningkatkan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk, dan juga mengolah sampah anorganik menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Dan yang terakhir adalah kadar kesehatan remaja. Kadar kesehatan remaja atau KKR adalah kadar yang memenuhi kriteria dan telah terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya. Atau singkatnya, KKR ini bertugas mengawasi dan menerapkan perilaku hidup sehat pada remaja. Kadar ini dilambangkan dengan warna merah. Fungsi kadar KKR diantaranya, yang pertama adalah agar dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain untuk hidup sehat. Yang kedua, membina teman-temannya dan berperan sebagai promotor dan motivator dalam menjalankan usaha kesehatan terhadap diri masing-masing. Yang ketiga, membantu guru, keluarga, dan masyarakat di sekolah dan di luar sekolah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan UKS antara lain dengan penjaringan dan pelaksanaan lomba sehat sekolah. Kadar KKR berperan aktif untuk memelihara, membina, meningkatkan, dan melestarikan kesehatan lingkungan dan mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.